Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Namun, materi ini sebenarnya adalah materi kelanjutan dari materi-materi sebelumnya atau video sebelumnya, yaitu tentang memberikan nomor halaman pada Microsoft Word. Oke, jadi kalau belum tahu materi sebelumnya, ditonton dulu videonya dan dipelajari dulu sebelum masuk ke materi yang saat ini. Oke, di sini saya sudah siapkan dokumen dari Microsoft Word. Ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Di situ ada cover, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke bab 1 ya. Bab 1, ini saya ketikkan pendahuluan, kemudian setiap bab itu saya buat ada subbab, ada latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya. Ini sebagai contoh aja. Kemudian bab 2 juga ada subbabnya masing-masing, dan seterusnya. Oke, dari sini kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Langkah pertama adalah kita jadikan setiap judul ini, ya, judul dari masing-masing bab, itu kita jadikan heading. Oke, caranya kita blok. Kemudian di bagian tab menu home, ada di situ heading ya, heading 1, heading 2, dan seterusnya. Kita pilih yang heading 1, namun jangan langsung diklik, tapi klik kanan, kemudian klik update heading 1 to match selection. Oke, lakukan hal yang sama pada daftar isi. Namun, untuk daftar isi dan seterusnya, tidak perlu kita klik kanan update heading lagi, namun tinggal klik aja langsung. Oke, klik heading 1. Begitu juga untuk daftar tabel, langsung kita klik aja heading 1. Kemudian daftar gambar juga klik heading 1. Bab 1 pendahuluan juga kita klik heading 1. Bab 2 juga sama. Dan seterusnya juga sama untuk masing-masing bab. Oke, kemudian kita masuk ke subbab ya. Sebelum masuk ke subbab, perhatikan dulu di bagian bab 1 ini. Di sini satu baris ya. Seharusnya kan bab 1 di bawahnya pendahuluan gitu. Nah, ini caranya jangan di enter ya, agar dia muncul nanti di daftar isinya. Kalau kita enter nanti yang muncul cuma bab 1-nya aja. Oke, caranya itu dari tab layout ya. Kemudian breaks. Kemudian kita klik text wrapping. Oke. Lakukan hal yang sama untuk bab 2 juga. Klik di awal kata ya. Kemudian tab menu layout, breaks, kemudian text wrapping. Oke, kita sekarang masuk ke bagian subbab. Subbab itu yang ini ya. 1.1, 1.2, dan seterusnya. Oke, caranya ini kita blok dulu subbabnya. Kemudian kita ke tab menu home. Nah, kalau yang bagian atas tadi heading 1, ini kita gunakan heading 2. Caranya sama. Untuk yang pertama, untuk yang awal-awal kita klik kanan di heading 2. Kemudian klik update heading 2 to match selection. Oke, kemudian untuk rumusan masalah juga sama. Klik heading 2 langsung ya, nggak usah klik kanan lagi, langsung klik aja. Kemudian untuk batasan masalah 1.3 juga sama, klik aja. Tujuan dan manfaat juga sama. Oke, untuk subbab di bab selanjutnya, bab 2, ini nggak bisa kita langsung ya, nggak bisa kita langsung klik heading 2. Nah, kenapa? Karena nanti dia penomoran dia akan berlanjut dari bab 1. Sedangkan yang kita gunakan adalah nomor baru ya. Jadi dia mulai dari 2.1. Nah, caranya di bagian sebelah kanan bawah itu ada more, klik more, kemudian klik create a style. Oke, di sini kita bisa buat namanya ya. Kita buat namanya subbab 2 misalnya. Kemudian klik modify. Oke. Di sini yang kita ubah adalah style based on. Ini kita ubah menjadi heading 2. Kemudian style for following paragraph juga kita ganti menjadi heading 2. Kemudian untuk teksnya bisa dimodifikasi ya.
Misalnya kita buat bold, sesuaikan dengan yang sebelumnya. Kemudian klik OK. Oke. Kemudian untuk teori 2 ini, subbab yang 2.2 caranya sama. Tinggal kita klik aja subbab yang baru kita buat tadi, subbab 2. Oke. Kemudian 2.3 juga sama. 2.4 juga sama. Oke, selesai ya. Udah selesai untuk bab dan subbab untuk penggunaan heading. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita masuk ke bagian daftar isi. Di sini tinggal kita panggil. Nah, caranya dari tab menu references, kemudian di bagian sebelah kiri ada table of contents. Klik table of contents, kemudian kita pilih aja yang paling atas. Oke, otomatis daftar isi udah jadi ya. Jadi nggak perlu kita ketik manual lagi. Nah, ini tinggal kita modifikasi aja, tinggal kita edit ya. Misalnya ini kontennya kita hilangkan. Oke, kemudian ini untuk teksnya bisa kita sesuaikan ya. Times New Roman, kemudian ukurannya. Oke, udah selesai untuk cara membuat daftar isi secara otomatis. Namun muncul pertanyaan nih kadang, gimana kalau isinya ini berubah gitu. Misalnya di bab 1 ini berubah nih, karena latar belakangnya panjang, kemudian rumusan masalahnya ini pindah ke halaman selanjutnya dia gitu. Gimana cara update-nya? Itu cara update-nya mudah ya. Jadi di sini ada update table. Ya, di bagian daftar isi ada update table. Klik update table, kemudian ada dua pilihan nih. Nah, kita pilih yang update entire table, kemudian klik OK. Jadi otomatis nanti daftar isi yang ada di sini itu sesuai dengan isi yang ada di dokumen ini gitu. Oke ya. Lebih kurang begitu caranya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Oke, sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.